Pengertian studi kebijakan. Studi kebijakan adalah disiplin ilmu yang mempelajari proses pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, baik oleh pemerintah maupun organisasi lain, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik atau sosial secara sistematis dan terencana. Studi kebijakan tidak hanya mencakup penetapan keputusan, tetapi juga analisis terhadap bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, siapa saja aktor yang terlibat, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Menurut para ahli, seperti Dai, kebijakan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, baik berupa tindakan nyata maupun tidak nyata. Sementara James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Studi kebijakan menekankan pada proses analisis, mulai dari identifikasi masalah, perumusan alternatif solusi, pemilihan kebijakan terbaik, implementasi, hingga evaluasi untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai secara efektif dan efisien. Studi kebijakan juga berperan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan yang kompleks dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan masyarakat, sumber daya yang tersedia, serta tantangan dan peluang yang ada. Dengan demikian, studi kebijakan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan responsif terhadap dinamika sosial. Pengertian studi kebijakan dakwah. Studi kebijakan dakwah adalah kajian sistematis mengenai proses pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang mengatur aktivitas dakwah, dengan tujuan agar ajaran Islam dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Studi ini tidak hanya fokus pada aspek normatif dakwah, tetapi juga pada bagaimana kebijakan dakwah dirancang, dijalankan, dan dievaluasi agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan umat di berbagai konteks sosial. Kebijakan dakwah merupakan hasil akhir dari proses kebijaksanaan, berupa ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan aktivitas dakwah. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman bagi organisasi atau lembaga dakwah agar tercipta keterpaduan, kelancaran, dan efektivitas dalam mencapai visi dan misi dakwah. Secara praktis, studi kebijakan dakwah meliputi langkah-langkah seperti identifikasi masalah dakwah, formulasi kebijakan dakwah, implementasi kebijakan dakwah, dan evaluasi untuk melihat sejauh mana tujuan dakwah tercapai. Dengan pendekatan ini, dakwah tidak berjalan secara insidental, melainkan melalui proses yang terencana, terukur, dan berkesinambungan. Ruang lingkup studi kebijakan dakwah. Ruang lingkup studi kebijakan dakwah sangat luas dan mencakup beberapa aspek utama, antara lain: 1. Analisis masalah dakwah. Mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam aktivitas dakwah, baik dari aspek internal maupun eksternal. 2. Formulasi kebijakan. Merancang berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah dakwah yang telah diidentifikasi, serta memilih opsi terbaik yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Implementasi kebijakan. Melaksanakan kebijakan dakwah yang telah dirumuskan, termasuk pengorganisasian sumber daya, penentuan metode, dan pelibatan aktor-aktor dakwah. 5. Evaluasi kebijakan. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dakwah untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dakwah. 1. Mencakup aspek sosial, 2. Budaya, 3. Politik, 4. Ekonomi, dan 6. Teknologi, yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan dakwah di berbagai level, baik nasional, regional, maupun lokal. Problematika kebijakan dakwah. Problematika dalam kebijakan dakwah sangat beragam dan kompleks, antara lain tantangan sosial, perubahan nilai dan norma masyarakat, pergeseran budaya, serta munculnya isu-isu sosial seperti radikalisme, sekularisme, dan individualisme yang mempengaruhi penerimaan dakwah. Tantangan budaya.
keberagaman budaya dan adat istiadat di masyarakat seringkali menjadi hambatan dalam penyampaian pesan dakwah yang universal. Tantangan politik, kebijakan pemerintah yang tidak selalu mendukung aktivitas dakwah, serta adanya intervensi politik dalam kegiatan keagamaan. Tantangan teknologi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, menuntut dakwah untuk beradaptasi agar tetap relevan dan efektif dalam menyampaikan pesan. Keterbatasan sumber daya, terbatasnya sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan dakwah. Kurangnya perencanaan dan evaluasi. Banyak aktivitas dakwah yang berjalan tanpa perencanaan matang dan evaluasi yang berkelanjutan, sehingga hasilnya tidak optimal. Dengan memahami pengertian, ruang lingkup, dan masalah kebijakan dakwah secara mendalam, diharapkan mampu merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dakwah yang efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan umat di era modern. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Gimana, menarik kan pembahasan kita hari ini? Kalau teman-teman suka dengan konten-konten edukatif seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.